Halo, kembali lagi di channel kesayangan Anda semua, Aca 3D ya. Di segmen kali ini, segmen belajar Creo bareng Dwi, disingkat bacot ya. Kita akan coba belajar membuat part dari assembling horizontal steering engine ya. Jadi nanti di video seterusnya kita akan coba berlatih untuk membuat part-part yang ada di assembling horizontal steering engine. Nanti kalau part-partnya udah jadi semua, kita bisa lanjut ke tutorial bagaimana cara assembling part-part tersebut ya, sehingga menjadi assembling horizontal steering engine ya. Jadi untuk video tutorial kali ini kita akan coba buat part yang ini terlebih dahulu. Oke, nanti kita juga akan belajar bagaimana cara mengassign materialnya, lalu membuat appearance-nya seperti apa. Dan juga tentunya kita akan belajar membuat sectioning seperti ini ya. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan mulai saja. Anda bisa lihat gambar kerjanya di video ini, atau Anda bisa download aja. Saya akan taruh linknya di deskripsi. Silakan Anda download. Baik, untuk memulainya kita bisa Ctrl New, kita gunakan template part, solid, lalu kita langsung beri nama aja base. Tapi kalau misalnya Anda nggak mau kasih namanya, nanti Anda bisa rename kok ya. Jadi default name-nya kita tentukan terlebih dahulu di sini. Kalau sudah bisa klik OK. Nah, kita lihat gambar kerjanya. Pertama-tama kita akan coba buat kotak terlebih dahulu, nanti kita extrude, lalu kita beri chamfer, fillet, dan juga hole ya. Oke, kita buat sketch aja langsung di sini. Sketch, kita gunakan plane top ya. Di sini kita gunakan datum plane top, klik. Oke, kalau sudah klik sketch seperti ini ya. Nah, di sini saya akan coba buat kotak aja ya. Di sini kalau kita klik panah kecil hitam yang ada di sebelah kanan ini, ada berbagai macam tipe segi empat. Ada persegi panjang, ada persegi panjang juga, hanya saja dia berdasarkan 3 titik. Jadi geometri panjang lebarnya nggak sejajar sumbu horizontal dan vertikal. Sini juga ada center rectangle untuk membuat persegi panjang melalui titik tengah terlebih dahulu, dan juga parallelogram untuk buat jajar genjang ya. Di sini kita buat menggunakan corner rectangle aja ya. Di sini kita klik dari titik perpotongan reference yang ada di sini. Lalu kita klik di sini. Kalau sudah, bisa tekan scroll pada mouse sekali ya. Nah, di sini kita bisa masukkan aja angkanya. Kita lihat di situ. Sebentar ya. Ukurannya adalah 80 kali 140. Oke, di sini yang ukuran 80-nya, di sini ukuran yang 140-nya ya. Supaya apa? Supaya nanti ketika dia masuk ke isometric view, panjangnya sesuai dengan apa yang ada di gambar kerja Anda ya. Kalau sudah, kita bisa OK. Dan juga mungkin supaya tampilannya dia isometric, kita masuk ke default orientation seperti ini ya. Kita lihat di sini, jadi panjang dan lebarnya sesuai dengan gambar kerja yang Anda lihat di video. Kalau sudah, Anda bisa extrude. Oke, di sini karena tadi ketika saya extrude sketch satunya dalam posisi terpilih seperti ini, maka ketika saya klik extrude dia otomatis terpilih sketchnya. Kecuali ketika saya extrude, dia dalam kondisi tidak terpilih, maka ketika di extrude dia tidak muncul previewnya langsung. Oleh karena itu kita perlu klik sketchnya seperti ini ya. Sini kita bisa atur ketebalannya dan juga arahnya ya. Di sini ada tanda panah, kita bisa bolak-balik aja di sini ya. Kalau sudah, kita bisa masukkan angka tebalnya yaitu 12. Enter ya. Kalau sudah OK, atau bisa tekan scroll pada mouse sekali ya. Jadi di mouse itu ada scroll yang biasanya hanya dipakai untuk zoom, untuk rotate. Nah, kalau dia ditekan sekali lalu dilepas, maka dia jadi OK. Ya, jadi itu adalah salah satu tips
untuk mempercepat pekerjaan Anda. Oke, kita kembalikan lagi ke default orientation atau shortcutnya itu Ctrl D ya, default orientation. Oke, selanjutnya kita akan buat chamfer ya. Jadi chamfer, di sini ada chamfer. Oke, mungkin kalau misalnya plane-nya mengganggu bisa saya nonaktifkan. Kita lihat di sini, di garis ini ada chamfer ya. Oleh karena itu kita bisa masuk ke tool chamfer. Kita pilih dua buah garis ini ya. Nah, untuk memilih garis kedua, tahan tombol kontrol. Sehingga ketika kalian klik tab set, kedua buah garis ini ada di dalam satu set. Ya. Saya akan coba contohkan apa bedanya kalau kalian pilih satu persatu tanpa ditahan tombol kontrol. Oke, saya remove all. Kalau garis pertama nggak apa-apa ya, nggak usah ditahan tombol kontrol, itu nggak apa-apa. Oke, kita klik aja. Tapi kalau garis kedua nggak kita tahan tombol kontrol, maka dia akan bikin set baru. Apa bedanya? Kita lihat di sini, antara set 1 dan set 2 dia punya dimensi yang berbeda-beda. Walaupun di sini angkanya sama, tapi kalau kita set misalnya di sini 10, maka di set kedua tidak akan berubah menjadi 10. Dia akan tetap di nilainya tersebut ya. Artinya apa? Setiap garis itu punya ukuran masing-masing. Oke. Oleh karena itu di sini saya delete aja di sini, remove. Ya, oleh karena itu agar kedua buah garis punya satu buah ukuran yang sama ketika saya rubah, maka garis kedua saya tahan tombol kontrol. Oke. Jadi kalau ini saya ganti jadi 12, maka kedua buah garis berubah ukurannya. Nah, ini jadi lebih efisien buat saya. Tapi itu tergantung kebutuhan ya. Misalnya saya pengen bikin chamfer dengan ukuran yang berbeda-beda, saya bisa bermain di set. Kalau sudah, bisa tekan scroll pada mouse sekali lalu dilepas ya. Seperti ini. Oke. Selanjutnya kita buat round karena di sini ada fillet ya. Kalau di Creo namanya round. Oke, kita klik round di sini. Kita klik garis pertama dan garis kedua, jangan lupa tahan tombol kontrol agar dia ada di set yang sama. Oke, ukurannya 12, enter. Kalau sudah, bisa tekan scroll pada mouse sekali. Oke, sekarang udah jadi. Jangan lupa di save. Ya, ini penting banget untuk save. Oke, baik. Selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Kita buat hole. Ya, di sini kalau dilihat gambarnya ada hole. Nah, kita aktifkan lagi mungkin plane display filternya. Oke, kita bisa klik hole, lalu kita masuk ke placement. Coba kita lihat di sini secara default seleksi pertama yang aktif ada pada placement. Placement itu artinya di mana bidang tempat hole itu ada ya. Jadi bidang tempat hole itu ada adalah ini, kita klik. Nah, di sini kita lihat ada tanda buka kurung ya, buka kurung tutup kurung seperti ini. Nah, ini adalah untuk menentukan referensinya. Oke, misalnya di sini saya mau referensinya dari atas dan juga dari samping sini. Kita bisa arahkan dia, kita drag aja buka kurung tutup kurungnya ke bidang atas ini ya, sampai dia berwarna hijau. Klik. Nah, perhatikan di sini pada bagian offset reference. Di offset reference yang pertama dia langsung memilih surf F6 ya, dia identitasnya surf F6. Dan kalau buka kurung tutup kurung yang kedua saya arahkan ke sini, kita lihat dia juga langsung mengganti referensi yang kedua ke surf F6 extrude 1 ya. Ini identitasnya. Jadi misalnya pusing ya, misalnya ini ada dua referensi yang atas itu yang mana? Kita lihat di sini. Kalau kita arahkan ke sini, ke referensi yang atas, perhatikan dia jadi warna hijau. Defaultnya warna biru. Tuh, lihat ya, kalau kita arahkan ke sini, dia warna hijau. Kita lihat ke sini tuh. Ya, jadi kita cari mana yang warna hijau. Kalau misalnya ingin diganti, bagaimana caranya?
Kita lihat di sini ya. Yang tadi tandanya buka kurung tutup kurung, dia jadi tandanya titik seperti ini ya. Lihat, ada jaraknya tuh. Jarak ini tuh sama dengan apa yang ada di sini. Nah, ini tinggal kita geser aja. Misalnya kita geser ke sini. Ya. Jadi ini bisa kita geser. Tuh. Ya, ini juga bisa kita ganti misalnya dari bawah ngitungnya. Mau kita kembalikan lagi dari atas. Ya, semudah itu untuk menggantinya. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja ukurannya. Kalau dilihat dia ngambil ukuran dari bawah 6. Ya, jadi ini kita geser ke bawah. Oke. Atau juga gantinya bisa dari sini juga sih ya, sama aja. Ini kita double klik ganti 6. Kita lihat di sini nanti akan ikut ganti juga dia. Enter. Di sini kita ganti ukurannya jadi 35. Ya, di sini 35. Enter. Oke. Selanjutnya kita akan coba buat lubang diameter 6 terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan masukkan lubang diameter 6. Enter. Lalu kedalamannya adalah 88 ya, double klik 88 enter. Nah, ini sudah jadi hole-nya. Kita perlu cek pada bagian shape. Kita lihat di sini lubangnya dia tidak ada counter bore-nya ya. Dia flat seperti ini. Nah, untuk membuat ada counter bore kita pergi ke bagian standar. Oke. Sehingga dia muncul counter bore di sini. Ya, diameter sudut counter bore-nya juga bisa kita ganti mau berapa. Oke. Kalau sudah kita bisa klik OK atau tekan scroll pada mouse sekali ya. Kita lihat di sini otomatis dia membuat aksis juga secara langsung. Nah, selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Kita buat hole lagi di lubang yang sama. Hanya saja kali ini untuk ukuran M8 ya. Jadi lubangnya di situ ada M8. Di situ kita bisa gunakan hole lagi. Hanya saja supaya dia tepat di lubang ini, kita klik placementnya bidang ini dulu, lalu kita tahan tombol kontrol, kita klik garis sumbu ini ya, sehingga ketika kita klik placement, dia secara otomatis membuat placementnya koaksial ya. Di sini koaksial itu satu sumbu. Oke, untuk membuat lubangnya menjadi berulir, maka kita masuk aja ke standar. Ya, nah di standar ini ada banyak tipe ulir. Kita bisa lihat di sini ada ISO, ada UNC, ada UNF. Tinggal kita pilih aja mana ulir yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita gunakan ISO dengan ukuran M8 kali 0,5 ya. Di sini untuk kedalamannya kita bisa lihat dia kedalamannya 15 ya, 15 enter. Kita cek pada bagian shape. Ya, di sini bisa kita gunakan include treat surfaces atau tidak ya. Kalau treat surfacesnya misalnya panjangnya itu 10, dalam lubangnya 15 itu bisa ya. Tapi kalau misalnya panjang ulirnya itu ingin sama dengan kedalaman lubang, maka kita uncheck ya. Selanjutnya kita bisa masuk ke countersink karena di bagiannya saya ingin langsung di chamfer. Daripada saya chamfer manual, mending otomatis aja. Di sini bisa kita masukkan ukuran chamfernya. Maka kita lihat di sini ukuran chamfernya adalah iya 8 juga, karena kalau kita lihat pada gambar kurang lebih dia ujung chamfernya itu menyentuh mayor diameter dari si ulir ya. Kalau sudah kita bisa tekan scroll pada mouse sekali. Nah, seperti ini. Oke. Kita lihat, kita aktifkan lagi plane display filternya. Kalau misalnya Anda ingin lihat bagian dalam dari lubangnya, Anda bisa melakukan dengan dua cara. Pertama, Anda bisa lakukan potongan, sectioning ya, atau membuat bendanya menjadi transparan. Oke. Mungkin kita akan coba tunjukkan cara yang pertama terlebih dahulu. Karena saya ingin membuat sectioning, saya bisa membuat plane terlebih dahulu, atau misalnya menggunakan plane referensi lalu didorong ke belakang juga bisa ya. Saya akan coba buat plane terlebih dahulu aja. Saya klik plane, saya klik garis ini sebagai referensi, tahan tombol kontrol lalu pilih bidang ini sebagai referensi yang kedua.
Nah, di sini di referensi yang kedua jangan offset tapi paralel ya kalau sudah oke. Sehingga membuat bidang yang paralel terhadap bidang ini. Ya. Kita masuk ke view, kita bisa masuk ke section. Kalau misalnya Anda nggak mau buat plane, Anda bisa menggunakan bidang ini. Lalu Anda dorong ya. Hanya saja Anda tidak bisa tepat berada di tengah-tengah ini karena sangat susah ya untuk ngarahinnya nih. Anda bisa masukkan juga jaraknya di sini atau double klik di sini. Nah, kalau saya lebih mudah menggunakan plane ya. Kita gunakan section. Pilih plane yang tadi kita buat. Ini kita pilih plane-nya. Nah, di sini nih ya. Kalau agak susah dia pilihnya di agak ujung sini. Klik. Nah, di bagian sectioning kita bisa kasih warna juga supaya kelihatan bedanya. Atau misalnya kita pengen lihat belakangnya nih, supaya nggak usah dorong-dorong lagi, ya. Kita bisa gunakan cap mode ya, preview capnya bisa di-uncheck, sehingga dia seperti kulit. Kita bisa lihat bagian bidang yang lain, bidang yang ada di sebelahnya, ya. Kita bisa kembalikan preview capnya seperti ini. Kalau ingin ada heads-nya kita bisa munculkan. Nah, saya ingin previewnya seperti ini kalau sudah oke. Ya. Kita lihat di sini sectionnya namanya exec001 tersimpan di sini ya. Untuk merename-nya kita bisa klik kanan, lalu kita rename, kita ganti huruf A misalnya. Maksudnya ini section AA nanti. Kalau ingin dinonaktifkan kita bisa klik, lalu kita bisa pilih deactivate ya. Jadi bagusnya di Creo section itu tersimpan sehingga kita nggak usah section berulang-ulang untuk mendapat potongan di bidang-bidang tertentu. Tinggal kita aktifkan aja section yang udah pernah kita buat sebelumnya, atau kita bisa nonaktifkan bila kita sudah tidak memerlukannya ya. Jangan lupa untuk di save. Kita lanjut ke feature berikutnya. Kita lihat di sini ada lubang diameter 11 counter bore. Oke. Kita lihat di sini. Kita langsung ke bagian model, lalu ke hole. Kita pilih bidang ini. Lalu untuk referensinya kita pilih datum ini dan juga bidang ini ya. Kita lihat di sini. Nah, ini jaraknya 0. Kita bisa klik sebenarnya di datum ini jaraknya 0, atau kita bisa ganti menjadi align ya. Align ini sebenarnya sama dengan offset 0. Ya, hanya saja align ini supaya simple lah membedakan dengan offset. Selanjutnya di bagian ini ya, jaraknya adalah 35. Oke, jadi kita ganti di sini 35, enter. Dan tipe lubangnya di sini kita lihat nggak ada counter bore. Untuk memunculkan counter bore kita bisa masuk ke standar, baru kita pilih counter bore. Ya, kita masuk ke shape untuk melihat dimensinya atau ukurannya. Lalu kita ganti ukurannya di sini adalah 6 dan 11. Diameter yang kecil 6, diameter yang besar 11. Lalu kedalaman diameter yang besar adalah 1,5 ya. Di sini ada preview dari lubang yang akan kita buat, jadi lebih mudah untuk melihatnya. Nah, untuk kedalamannya daripada ngukur kita bisa pilih di sini, pilihannya adalah to next ya. To next ini dia akan memilih bidang selanjutnya. Atau kita oke aja dulu supaya kelihatan, kita bisa masuk ke sini ya. Kita sectionnya kita activate. Nah, kita lihat di sini. Kenapa to next-nya nggak milih bidang ini? Ada dua kemungkinan ya, karena diameter lubangnya sama 66, jadi dia tidak membaca surface ini sebagai surface to next. Nah, kalau misalnya seperti itu kejadiannya, kita bisa gunakan to selected ya. Jadi kalau to selected kita bisa pilih bidang ini. Ya, jadi dia akan memilih bidang ini sebagai bidang to next. Kalau sudah kita bisa klik OK. Ya, jadi seperti ini. Lalu kita buat lubang berikutnya yang ada di bagian depannya yang diameter 6 ya. Jadi kita bisa masuk ke hole. Pilih bidang ini, lalu pilih datum 1 dan juga bidang yang di depan sebagai acuan jarak. Kita lihat di sini jaraknya 84 ya, dari sini itu 84.
Oke, di sini nih 84. Enter. Lalu untuk yang bagian ini, nah sayangnya untuk line belum bisa ganti di sini ya. Kita harus menggunakan placement line. Lalu pada bagian shape, diameter kecilnya 6, kita bisa pilih to next. Nah, lihat to next-nya dia nggak memilih lubang ini sebagai bidang to next, maka kita gunakan to selected. Nah, kalau to selected kita harus pilih bidang referensinya. No, ini warna hijau aktif, kita pilih bidang referensinya bidang ini. Ya, kalau sudah tekan scroll pada mouse sekali lalu dilepas. Jangan lupa untuk di save. Kita bisa nonaktifkan section A karena sudah tidak kita perlukan lagi. Selanjutnya kita akan coba buat lubang diameter 4 yang ada di keempat sudut ya, yang ada di sini. Kita buat sampel lubang di sini dulu karena di situ terlihat jaraknya 10 dari pinggir-pinggirnya. Kita masuk ke hole, pilih bidang ini. Nah, ini untuk referensinya kita arahkan ke bidang ini. Yang ini kita arahkan ke bidang yang satunya. Ya, tinggal kita ganti aja di sini 10. Enter. Di sini juga 10, enter. Lalu untuk diameternya diameter 6. Kedalamannya kita gunakan true all. Ya, hanya saja kita lihat di sini dia ada chamfer sepertinya ya. Ada chamfer. Nah, di sini kita buat aja chamfernya. Kita buat chamfer atas bawah aja. Ini juga membantu. Chamfer ini sebenarnya membantu agar garis tersebut tidak tajam ya, edge-nya tidak tajam, dan juga membantu untuk guider ya, supaya dia nanti misalnya ada baut lebih mudah dimasukkan karena ada pengarahnya seperti itu. Oke, kita gunakan standar, kita gunakan countersink. Kita lihat di situ untuk unspecified chamfer 0,25, sehingga 6 ditambah 0,25 kiri kanan itu adalah 6,5. Karena di bawahnya juga saya ingin buat dia ada chamfernya langsung, kita gunakan exit countersunk atau exit countersink ya di sini namanya. Kita gunakan 6,5, enter. Kalau sudah bisa tekan scroll pada mouse sekali seperti ini. Ya, jadi ini udah ada lubangnya. Kalau sudah bisa kita save. Dan juga kita pattern ya. Kita lihat di sini jarak patternnya dia adalah 70 dikurang 10 dan juga 130 dikurang 10 ya. Oke, kita pilih dulu hole 5 ya di sini namanya. Baru kita pilih pattern. Kenapa? Karena kalau kita pilih pattern langsung di sini nggak bisa. Dia harus pilih dulu feature yang mau di pattern yang mana. Misalnya ini hole 5. Lalu kita pattern. Nah, di pattern ini kita bisa ganti ke direction ya. Di direction kita diminta untuk memilih select one item di first direction. Kita bisa pilih garis ini. Klik. Nah, kalau panahnya terbalik, kita bisa ganti flip di sini. Dan untuk referensi pattern yang kedua, kita bisa klik di sini untuk second direction-nya. Kita pilih garis ini. Baru kita masukkan ukurannya. Tadi ukurannya adalah 120 yang di sini. Dan yang di bawah adalah 60. Enter. Oke. Jumlah patternnya 2 ya. Di sini juga 2. Kalau sudah bisa klik OK. Ya, sehingga sudah ada pattern yang kita inginkan. Jangan lupa untuk di-save. Langkah selanjutnya kita akan coba buat lubang yang ada di sini yang sejajar dengan bidang ini. Nah, di sini saya akan coba menggunakan referensi align. Maka saya butuh datum plane di sini. Oke. Kita gunakan plane, lalu pilih bidang ini dan juga tahan tombol kontrol pilih bidang ini. Jangan gunakan offset tapi pilih normal. Normal itu artinya dia tegak lurus terhadap bidang referensi. Kalau sudah oke, lalu saya buat hole. Oke. Untuk bagian placementnya, karena tadi datumnya kita pilih, terpilih langsung karena feature-nya langsung dibuat gitu ya. Feature-nya baru dibuat, dia terpilih langsung. Dan placementnya juga masih aktif. Kita tinggal pilih aja bidang ini kalau ingin diganti. Jadi kalau misalnya udah terlanjur pilih bidang ini mau diganti ya tinggal pilih aja. Jadi tinggal kita arahkan ke bagian sini supaya aktif placementnya. Baru kita
ganti referensinya. Seperti itu. Nah, di sini kita arahkan ke bidang ini. Lalu untuk jaraknya kita arahkan ke bidang yang ini, datum yang ini ya. Oke, untuk datum yang pertama dia adalah align. Untuk offset yang pertama dia adalah jaraknya 10. Kita lihat di sini dia ada chamfer tapi bagian atas aja. Kita lihat di sini diameternya 5 dan tembus ya. Jadi di sini kita bisa masuk ke shape. Diameternya 5, enter. Di sini untuk kedalamannya true all. Kita gunakan standar karena kita akan gunakan countersunk. 5 ditambah 0,25. Kalau males ngitung ya. Ditambah 0,25. Ya, jadi kiri kanan ngitungnya nih. Sini 0,25, di sini 0,25. Oke. Kalau sudah enter. Kita lihat di sini. Out of range. Oh, di sini ada salah ketik saya tuh. Oke, di sini ada tanda minus. Saya delete dulu, enter. Ya, sehingga ukurannya jadi 5,5. Kalau sudah bisa tekan scroll pada mouse sekali. Kita buat lagi lubang yang satunya yang ada di sebelahnya. Kita gunakan hole. Pilih bidang ini. Untuk referensinya bisa di drag, arahkan ke sini. Saya rasa Anda akan semakin lancar ya untuk menggunakan fitur-fitur yang ada di Creo setelah tadi menggunakan hole berkali-kali. Jadi udah semakin hafal gitu. Nah, di sini di bagian placement kita bisa atur di sini align dan jaraknya itu 20. Ya, 20, enter. Pada bagian shape kita ganti dulu tipe lubangnya jadi counterbore ya. Untuk counterbore dia diameter besarnya adalah 11, enter. Diameter kecilnya adalah 6,5, enter. Lalu kedalaman lubang besarnya adalah 6, enter. Pada bagian di sini blind kita ganti true all ya kalau sudah oke. Nah, selanjutnya saya akan coba mirror kedua buah lubang ini. Ya, di sini adalah hole 6 dan hole 7. Kalau misalnya bingung ini hole berapa, tinggal kita klik aja surface-nya. Salah satu surface-nya kita klik, dia akan memberitahu kita ini adalah hole 7. Dan ini juga hole 6. Ya, jadi setelah itu kita bisa klik lagi hole 6-nya, tahan tombol kontrol, klik hole 7. Kalau sudah kontrolnya dilepas, lalu kita mirror. Ya, jadi kita bisa pilih datum ini sebagai referensi. Datum 1 ya, karena di sini diminta untuk mirror plane-nya yang mana no. Di sini ada kotak warna hijau artinya lagi aktif, kita diminta untuk memilih mirror plane. Mirror plane-nya atau bidang mirror itu bidang ini. Kalau sudah oke. Ya, jangan lupa untuk di-save. Selanjutnya kita lihat di sini lubangnya udah selesai semua yang ada di sini. Kita tinggal membuat lubang pattern ya. Patternnya kebetulan ini adalah pattern yang sirkular. Kita harus buat aksis dulu sebagai referensinya. Ya, kita buat aksis sebagai referensi. Kita bisa klik aksis di sini. Kita pilih referensinya adalah bidang ini. Lalu referensi jaraknya adalah bidang yang ini dan juga bidang yang ini ya. Kita lihat di sini jaraknya adalah 36,5. Lalu yang ini adalah 48, enter. Kalau sudah oke. Nah, selanjutnya saya akan coba buat lubang berdasarkan aksis yang ada di tengah ini ya. Caranya gimana? Kita bisa klik hole ya, kita pilih bidang ini sebagai bidang tempat lubang itu berada. Lalu untuk referensinya kita gunakan aksis yang baru kita buat tadi. Kita arahkan ke aksis ini ya. Lalu untuk referensi kedua, lihat dia langsung milih aksis juga. Jadi dua-duanya milih ke aksis yang sama. Nah, ini kita bisa arahkan ke bidang ini ya. Bidang mana aja sebenarnya ini nanti bisa kita atur karena ini adalah hubungannya dengan sudut, bukan jarak ya. Jadi kita pilih bidang ini. Lalu pada bagian placement kita ganti pilihannya jadi diameter. Kita perhatikan di sini
lihat ukurannya menjadi ukuran sudut. Ya, sudut terhadap apa? Sudut terhadap surface yang tadi kita pilih tuh. Kita lihat di sini warnanya tadi biru, pinggirannya jadi warna hijau. Ya. Kita lihat di sini sudutnya 0 derajat aja. Karena dia sejajar ya atau tegak lurus. Di sini juga untuk diameternya dia adalah 50. Ya, jadi ukuran diameter itu dihitung dari titik ini ke titik ini. Dia melewati sumbu. Kalau nggak ingin melewati sumbu, kita bisa pilih radial ya. Tergantung Anda lebih nyaman yang mana atau referensi gambarnya adanya ukuran apa. Oke, lalu kita masuk ke shape. Di sini dia ukurannya adalah M8 ya. Jadi kita masuk ke standar yang ulir. Lalu kita gunakan M8. Klik di sini M8. Kita lihat di sini, saya akan pastikan lagi nih M8 atau enggak, atau saya salah. Ini ya. Oh ya, saya salah nih ya, bukan M8 nih, tapi M5. Ya, ini yang benar ukurannya nih. Oke. Jadi kita ganti dia jadi M5. Di sini M5, kita pilih M5 kali 0,8. Ya, M5 kali 0,8. Untuk kedalamannya kita gunakan dia true all. Lalu ini jangan 10,8 karena saya males ngitung, langsung aja include treat surface-nya di uncheck. Artinya dia penuh untuk ulirnya. Lalu kita gunakan countersink ya, karena di atasnya kita lihat dia ada chamfer. Untuk ukuran chamfernya sama sepertinya ya, 5 juga. Seperti ukuran mayor diameter dari si ulir. Ya, 5. Jadi kalau sudah bisa tekan scroll pada mouse sekali. Oke. Setelah itu dalam kondisi hole 8 terpilih, kita gunakan pattern. Di bagian pattern ini kita gunakan axis pattern ya. Jadi aksisnya adalah yang ini, kita pilih, lihat. Untuk referensinya kita pilih ini. Nah, kalau sudah, kita bisa tinggal ganti aja parameternya di sini, jumlah membernya misalnya mau 8, enter. Kita lihat di sini, kenapa nggak jadi 8? Karena dia angle between membernya 90. Harusnya dia adalah 360 bagi 8. Ya, 45 derajat. Kalau males ngitung, kita langsung pilih aja ukuran dari sudut total ya. Sudut totalnya misalnya 360, dia akan langsung membagi jumlah membernya ya untuk sudut antar member. Jadi di sini juga bisa misalnya 180 ya. Seperti ini. Kita bisa kembalikan 360 ya. Kita kembalikan lagi jadi 4, tekan scroll pada mouse sekali lalu dilepas ya. Oke, kita lihat di sini ada apa. Kita undo. Nah, kita klik edit definition ya. Kita lihat di sini ukuran mana yang salah ya. Kita lihat bagian shape. Kalau sudah oke, jangan lupa di save. Di sini hole 8-nya jangan lupa kita pilih. Kita ulang lagi pattern. Kita klik axis. Kita pilih axis ini ya. Kita gunakan total angle ya. Kalau udah bisa tekan scroll pada mouse sekali ya. Nah, tadi kayaknya ada parameter yang salah tuh saya pilih ya. Oke, kalau sudah kita save, kita tinggal ganti materialnya ya. Kalau di sini ada banyak notasi yang mengganggu, kita bisa hide ya, hide axis display filternya. Plane display filternya juga kita bisa hide. Kalau pengen semua langsung, kita bisa klik di sini. Ya, langsung select all aja di bagian datum display filter ya. Jadi kita bisa uncheck di sini atau cek ya. Untuk notasi yang ada di sini kita bisa masuk ke annotation display filternya ya. Untuk aksis yang ada di sini atau spin centernya kita bisa nonaktifkan di sini. Oke, untuk material kita bisa masuk ke prepare model properties. Kita ganti di bagian
material ya. Di bagian material kita bisa masuk ke standar material, pilih ferrometal. Di sini stainlessnya cukup lengkap, ada austenitic, ferritic, martensit, tinggal kita pilih aja stainlessnya mau yang mana. Sini saya akan double klik stainless steel ferritic kalau sudah oke, dan juga close. Nah, sekarang materialnya sudah terassign, dan bagusnya di Creo untuk mengetahui material kita bisa klik aja langsung di sini tanpa harus masuk ke properti dari filenya ya. Lalu untuk ganti appearance-nya kita bisa klik di sini. Untuk bagian appearance kita ganti ke appearance dari stainless steel ya. Dia ada di metals. Kita bisa masuk ke metal steel ya. Di sini kalau kita arahkan sebentar dia lihat steel stainless ya. Kita klik, pilih base, klik, tekan scroll pada mouse sekali lalu dilepas. Maka appearance-nya sudah berubah menjadi appearance dari stainless. Jangan lupa di save. Misalnya di bidang-bidang tertentu, bidang yang pinggir ini saya ingin warnanya hijau ya, saya bisa klik appearance yang warna hijau di sini, klik, lalu pilih bidang yang ingin kita override atau kita ganti warnanya secara khusus ya. Tahan tombol kontrol, pilih bidang ini, pilih bidang ini, pilih bidang ini, kontrolnya dilepas, bisa diputar, tahan lagi tombol kontrolnya, pilih ini, lepas lagi tombol kontrolnya, kita putar lagi, tahan tombol kontrol, pilih bidang ini, bidang ini, bidang ini ya. Kalau sudah kontrolnya dilepas, lalu tekan scroll pada mouse sekali ya, sehingga bidang-bidang yang tadi kita pilih warnanya berubah. Kalau ingin kita clear appearance, kita kembalikan kondisi semua, tinggal klik clear appearance saja, pilih base, nanti dia akan balik ke appearance default ya. Atau bidang ini bisa kita klik, tekan scroll pada mouse sekali, dia akan kembali ke appearance default, dimana appearance defaultnya adalah stainless untuk bidang ini ya. Seperti itu caranya. Jadi ini adalah tutorial bagaimana cara membuat part base. Tutorialnya udah cukup panjang, mudah-mudahan kalian gak bosen ya. Jadi belajar itu memang harus sabar dan juga harus konsisten ya, jangan gampang bosen, jangan gampang capek, dan jangan lupa untuk subscribe channel Acha 3D ya. Dan Anda bisa komen kalau misalnya ada bagian-bagian tertentu yang Anda nggak ngerti, komen aja langsung di bawah. Atau Anda ingin request tutorial tertentu, request aja di komen, nanti akan kita coba buatkan ya. Oke, jadi itu adalah tutorial dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai berjumpa di tutorial selanjutnya di segmen bacot ya.